Jadi begini, salah satu ancaman demokrasi, negara-negara demokrasi itu adalah bagaimana pemerintah atau negara atau state itu akan menegakkan hukum sebagai satu dasar dari rule of the law dari demokrasi. Nah, tesis yang pernah disampaikan oleh Robert Dahl itu mengatakan bahwa kalau demokrasi itu kehilangan sisi hukumnya, maka dia akan berubah menjadi anarki. Atau sebaliknya, kalau demokrasi itu bertameng pada proses hukum, dan proses hukum itu yang kemudian digunakan oleh para penguasa untuk melakukan proses-proses yang kemudian di mana hukum itu tidak ditegakkan berdasarkan rule of law dari filsafat atau filosofi yang terkandung di dalam konstitusi, yang adil untuk semua, tajam untuk semua, dan menjamin atau mengayomi untuk semua. Itu kan prinsip konstitusi kita. Sebenarnya prinsip negara hukum yang kita anut itu adalah adil untuk semua, tajam untuk semua, kemudian mengayomi untuk semua. Nah, kalau prinsip-prinsip ini dijalankan secara timpang, justru demokrasi itu akan berubah menjadi anarki. Dan situasi demokrasi yang berubah menjadi anarki itu sudah pernah terjadi di sejumlah negara, di sejumlah tempat. Ketika muncul kerusuhan, ketika muncul pertikaian politik yang tidak henti-hentinya, kemudian muncul pergolakan politik yang terus-menerus. Nah, kalau ini kemudian terus pola ini digunakan, maka justru demokrasi yang menjadi salah satu sistem. Kita harus ingat bahwa demokrasi sebagai satu sistem untuk mengelola negara, mengelola state itu adalah prinsip dasarnya demokrasi itu harus damai. Tidak ada demokrasi yang harus membolehkan kekerasan. Oleh karena itu, kalau demokrasi kita itu dasarnya tidak menegakkan rule of the law-nya itu adalah mengayomi untuk semua, adil untuk semua, dan tajam untuk semua, tanpa ada intervensi dan keberpihakan, disitulah demokrasi itu bisa berkembang. Sebaliknya, kalau demokrasi itu kemudian dimaknai, diintervensi, proses hukum betul, tetapi kemudian proses hukum ini mendasarkan pada 3 nilai yang saya sebutkan tadi tidak. Adil untuk semua, mengayomi untuk semua, dan tajam untuk semua sebagaimana amanat konstitusi. Nah, kalau kemudian ini menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, akan muncul situasi politik seperti yang tentu kita tidak ingin ya, situasi-situasi politik seperti Arab Spring. Arab Spring itu munculnya karena ada kekecewaan yang begitu besar terhadap sistem politik yang berjalan, karena kemudian bertolak pada tameng hukum, lalu para penguasa itu, loh ini kan hukum yang berjalan. Tetapi hukum itu apakah prinsipnya yang tadi, 3 hal tadi ada atau tidak? Melindungi semua, mengayomi semua, adil untuk semua, dan tajam untuk semua. Nah, kalau ini kemudian menimbulkan tafsir-tafsir baru dan pertengkaran baru, yang terjadi adalah orang tidak pernah lagi takut. Kalau kita runut ya dari peristiwa 2014 sampai dengan 2020 ini dan sampai pada 2021, ternyata muncul satu gejala bahwa orang ditangkap itu tidak mempengaruhi ketakutan pada orang-orang lain untuk berbicara dan bersuara. Dan itu adalah bagian dari proses-proses demokrasi yang kemudian menunjukkan bahwa meskipun hukum itu tidak ditegakkan secara adil, secara umum, dan ada yang merasa dikecewakan karena kalau kelompok ini, kelompok yang dekat dengan penguasa dan sebagainya, seakan-akan melakukan hal-hal apapun tanpa bisa diproses hukum. Itu justru tidak membuat orang surut. Dan berapa banyak sebenarnya kasus penangkapan-penangkapan akibat kritik orang di media sosial ataupun katakanlah kekerasan-kekerasan verbal dan non-verbal di media sosial itu justru gejalanya tidak semakin surut. Oleh karena itu yang perlu kita pikirkan adalah kalau situasi ini berkembang terus, ini saya kira ada yang salah dengan sistem demokrasi kita. Ada yang perlu kita koreksi, ada yang perlu kita diskusikan. Kenapa bisa muncul seperti ini? Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
saya melihat bahwa perkembangan demokrasi kita, khususnya para penegak hukum ini, itu menurut saya harusnya para penegak hukum, baik itu kepolisian, kemudian kejaksaan, hakiman, itu bertolak pada prinsip hukum-hukum yang tertinggi, di mana sebenarnya dasar dari hukum tertinggi itu adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan satu kelompok atau kepentingan satu orang. Nah, kalau kemudian hukum itu mengarah kepada kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan kelompok yang sedang berkuasa, ini justru akan menimbulkan apa yang disebut di dalam praktek demokrasi itu sebagai derivasi relatif. Jadi ada kekecewaan terhadap sistem, dan kekecewaan semacam ini, teori-teorinya Tagore itu tentang kekecewaan politik ini justru yang akan memicu faktor-faktor lain timbulnya kekerasan dalam sistem demokrasi itu sendiri. Dan bahkan di dalam beberapa kasus itu di dalam sejarah politik Indonesia itu menimbulkan pemberontakan-pemberontakan. Kita tahu ya, banyak tokoh yang kemudian dulu berjuang, kemudian ketika membangun bangsa ini, membangun demokrasi ini, lalu berbeda pandangan dan berbeda sikap, tapi kemudian menimbulkan timbulnya pemberontakan-pemberontakan tertentu. Kita tahu ada pemberontakan Kartosuwiryo, DITII, kemudian RRI Permista, kemudian kasus Sultan Syahrir, kasus-kasus yang lain. Itu sebenarnya bermula dari proses-proses politik yang kekerasan verbal itu terjadi terus-menerus dan ketidakadilan itu timbul. Nah, tentu kita tidak ingin demokrasi yang sudah kita capai di masa reformasi yang awal-awal itu sudah bagus, itu polarisasi politiknya semakin tajam. Pertanyaannya, siapa yang menikmati pola-pola seperti itu? Nah, saya melihat bahwa politik yang didasarkan pada elektabilitas, orang untuk menang, orang untuk terus berkuasa, itu selalu akan menggunakan cara-cara yang ampuh, cara-cara politik sektarian, cara-cara politik identitas, ada segmentasi politik yang terus-menerus dibangun antara kelompok kita dan kelompok mereka. Dan itu selalu muncul di dalam proses-proses politik elektoral. Nah, ini yang akan menyisakan banyak persoalan kalau model demokrasi politik dan demokrasi elektoral semacam ini terus dilanjutkan di dalam ranah ruang demokrasi kita. Catatan saya ada beberapa ini soal kebebasan berpendapat, berorganisasi. Memang kalau kita runut di dalam proses demokrasi, idealnya itu adalah diserahkan kepada pengadilan. Jadi perdebatan tentang pembubaran ormas, organisasi masyarakat sebagai bagian dari refleksi kebebasan berpendapat dan berserikat menurut konstitusi, itu harusnya tidak diterjemahkan oleh penguasa, tetapi diserahkan kepada pengadilan. Supaya rule of the law di dalam demokrasi kita itu betul-betul memberikan ruang yang sama bagi siapapun untuk berdebat di lembaga peradilan atau di peradilan untuk mencari keadilan dan kebenaran. Karena ini, nah kalau kemudian tanpa proses itu kemudian bisa dibubarkan dan sebagainya, ini yang menjadi persoalan. Kenapa? Karena undang-undang itu betul secara sistem dia itu adalah bagian dari sistem politik yang kita anut. Tetapi substansinya itu kemudian menjadi persoalan. Kan Mahkamah Konstitusi sendiri itu sudah memberikan fatwa di dalam beberapa keputusannya tentang organisasi kemasyarakatan ini, bahwa dia tidak bisa dibubarkan begitu saja, harusnya melalui peradilan atau pengadilan. Tetapi ini tidak dilakukan karena dianggap terlalu lama. Nah, ada kepincangan yang menurut saya yang terjadi karena kemudian kalau diserahkan kepada penguasa, siapapun yang berkuasa itu akan memiliki kecenderungan kalau dia tidak setuju dengan orang, organisasi tertentu dan sebagainya, lalu kemudian dia bisa melakukan intervensi dan pembubaran. Nah, ini saya kira perlu kita koreksi, ya. Perlu kita koreksi untuk perkembangan demokrasi ke depan yang lebih baik. Karena bagaimanapun salah satu ciri dari demokrasi itu bisa mati apabila ada
kenyataan bahwa semua proses itu seakan-akan demokratis. Undang-undangnya ada, undang-undang itu dibentuk oleh pemerintah bersama dengan perwakilan masyarakat. Oke, fine, itu semua prosedur demokrasi dilalui. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah substansinya itu bertentangan dengan konstitusi sebagai bagian dari kehendak bersama ketika kita ingin membangun bangsa ini. Nah, kalau kemudian muncul perdebatan dari dulu sampai sekarang itu tidak selesai, bahkan hari ini banyak orang kemudian mengatakan kenapa tidak diserahkan kepada pengadilan prosesnya, tetapi kenapa diputuskan, diintervensi oleh penguasa. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Sehingga demokrasinya menjadi pincang, proses hukumnya tidak berjalan, yang itu justru akan menimbulkan semacam kekecewaan politik baru. Oleh karena itu ada yang salah menurut saya, seperti yang dikatakan oleh beberapa pengamat termasuk dari Indonesia dan juga dari luar, bahwa demokrasi kita ini mengalami istilah saya itu penelikungan di tengah jalan. Ketika itu tidak sesuai dengan keinginan para penguasa, itu kemudian dilakukan perubahan-perubahan undang-undang. Nah, undang-undang itu bisa seperti itu karena proses politiknya juga mayoritas mutlak. Jadi parlemen juga menjadi bagian dari orang yang mendukung penuh apapun yang dilakukan oleh eksekutif tanpa ada proses pengawasan. Apakah substansinya ini benar atau tidak? Nah, kalau gejala kemudian sejumlah substansi undang-undang yang akan diputuskan oleh kedua lembaga ini, eksekutif dan legislatif, lalu substansinya selalu bertentangan dengan kepentingan umum, kehendak bersama untuk membangun bangsa ini, maka yang terjadi justru akan menimbulkan kekecewaan politik baru, dan itu justru akan mendorong lahirnya politik kekerasan, baik itu verbal maupun non-verbal. Ya, saya melihat begini, pola-pola yang terjadi saat ini, atau pembubaran ataupun apapun, dan kemudian juga menguatnya peran-peran TNI di dalam tugas-tugas yang bukan tugas mereka. Kasus di DKI itu bukan soal benar atau salah, bukan soal orang itu kemudian setuju tidak setuju dengan FPI atau FPI banyak melakukan pelanggaran, tetapi maksud saya adalah jangan satu kesalahan dilakukan cara penegakannya dengan kesalahan yang lain. Ketika TNI terlibat, memiliki diskresi untuk terlibat secara langsung dalam situasi politik tertentu, itu saya kira itu mengkhianati proses reformasi. Dan itu sebenarnya tidak diperbolehkan, karena politik TNI itu adalah politik negara, dan dia harus berada di semua kelompok atau semua golongan. Dan yang terpenting, TNI tidak boleh memiliki sikap diskresi, karena diskresi itu kalau diberikan kepada TNI itu justru berbahaya, dan itu akan mengulang masa lalu politik yang sangat penuh dengan penindasan dan otoritarisme. Oleh karena itu sebenarnya ranah di dalam reformasi itu sudah jelas, sudah clear bahwa semuanya diserahkan dan diatur kepada pemerintahan yang demokratis. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita melihat atau saya sendiri melihat bahwa ini para politisi dan elit-elit politik itu mengembangkan wacana identitas politik sebagai basis di dalam membangun dukungan sebagai satu proses-proses yang simbolik yang terus-menerus dilakukan agar kekuasaan mereka itu tidak hilang. Jadi akibatnya apa? Akibatnya yang kemudian cukup pelik di dalam menguatnya wacana identitas politik, apakah karena sektarian, apakah karena kesukuan, apakah karena kedaerahan, itu adalah apa yang kita sebut sebagai munculnya segmentasi politik internal yang menyebabkan elit dan massa sebagai salah satu pola dukungan di dalam politik elektabilitas itu menutup ruang untuk dialog. Padahal dialog itu menjadi salah satu basis dari tumbuhnya demokrasi. Kita sadar dulu ketika para founding fathers kita itu berbeda pandangan. Mereka memiliki polarisasi politik yang tidak mungkin bisa akur. Tetapi mereka masih bisa bertemu,
duduk bersama, ngopi, dan semua kekerasan itu bisa dihentikan dengan cara untuk melakukan dialog. Nah, ketika demokrasi itu tidak memberikan ruang dialog, lalu semuanya diserahkan kepada proses hukum, pertanyaannya, apakah persoalan-persoalan yang rumit dan kompleks di dalam politik itu semuanya bisa diselesaikan melalui ranah hukum, ranah peradilan? Saya kira di dalam sejarah tidak seperti itu. Bangsa ini punya banyak sekali pengalaman sejarah politik yang tidak semata-mata bahwa semua kesalahan atau peristiwa-peristiwa politik itu hanya bisa diselesaikan melalui ranah hukum. Tetapi jalur dialog antar kelompok, antar pemimpin, dan lain sebagainya itu bisa menurunkan konflik menjadi tensi, dan tensi itu bisa direnggangkan sehingga stabilitas politik itu bisa dijaga ketika para elit itu masih mampu membuka ruang dialog. Nah, yang terjadi sekarang, ruang dialognya itu melalui YouTube, ruang dialognya melalui media, saling membuat pernyataan, kemudian seakan-akan antar elit politik itu sedang gaduh dan sedang bertengkar di ruang publik yang disaksikan oleh publik secara luas. Kita tidak pernah dalam satu dasawarsa ini melihat kalaupun ada perbedaan politik antara satu kubu dengan kubu yang lain, itu kenapa sih mereka tidak bisa duduk bersama, lalu berdialog, dan segala macam persoalan kebangsaan ini bisa diselesaikan. Bukankah itu sebagai salah satu cara yang pernah dipraktekkan oleh beberapa tokoh, oleh Pak Karno, oleh Bung Hatta, oleh Gus Dur, oleh Pak Jokowi sendiri ketika memimpin di Solo dan sebagainya. Bahkan ketika ada kelompok-kelompok yang tidak puas, itu Pak Jokowi menggunakan strategi makan siangnya untuk duduk bersama. Nah, kenapa ini terjadi? Karena begini, kalau ada pembubaran massa, pembubaran organisasi dan sebagainya, itu bukan berarti dia bisa dibubarkan dari akarnya atau dicerabut dari akar-akarnya, tetapi yang terjadi adalah kemudian mereka melakukan metamorfosis, mereka melakukan perubahan-perubahan, dan kalau cuma berubah nama, lalu organisasinya itu juga sama, orangnya juga sama dan sebagainya, apakah ini kita tidak akan mengalami situasi yang sulit untuk bisa menyelesaikan? Menurut saya ruang dialog dalam demokrasi itu tetap diperlukan, dan para elit harusnya bisa duduk, tidak egonya masing-masing. Yang terjadi saat ini perang pernyataan itu yang saya lihat ya, bahkan Pak Mahfud MD Menko Polhukam sering juga melontarkan perang pernyataan di media, dan kenapa tidak bisa mendudukkan berbagai macam elemen lalu mencari solusi bersama? Bukankah demokrasi itu salah satunya ada ruang bersama yang bisa digunakan sebagai ruang dialog, sehingga orang bisa berdebat di situ, berwacana di situ, dan kemudian mencari kesepakatan sebagai satu konsensus politik agar tahu perbedaan antara wacana politik dan politik praktis dan kekerasan politik yang akan terjadi. Saya menggarisbawahi pernyataan pentingnya Pak Yusuf Kalla. Pemerintahan sekarang itu kurang orang yang bisa mendengarkan suara-suara kritis dari publik, sehingga mereka tidak bisa menahan, tidak bisa terjadi ruang dialog yang sederajat agar semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan cara konsensus politik.